Selamat pagi Pak Sekda, teman-teman semua. Sehat selalu ya. Semoga semua selalu sehat. Alhamdulillah. Ya. Mari kita mulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, apel segera dimulai. Seluruh peserta apel dipersilahkan pembina apel memasuki ruang virtual bersama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 30 September 2020. Recording in progress. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Bapak dan Ibu peserta apel, marilah kita berdoa mengheningkan cipta untuk arwah para keluarga besar kita, seluruh ASN di Sulawesi Selatan dan pada umumnya, serta untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada Samad Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancaprastaya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pancaprastaya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Arahan Pembina Apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda yang saya hormati, rekan-rekan semua. Pagi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, yang dari Pak Kakanwil Perbendaharaan, itu setiap minggu memberikan informasi pada saya terkait perkembangan fiskal di Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan, ini penting sekali untuk menggerakkan ekonomi di regional Sulawesi Selatan, karena saya lihat ada realisasi belanja yang harus kita genjot. Ini sebab kalau kita lihat pagu belanja APBN yang dari KL yang ada di Sulawesi Selatan itu kurang lebih sudah ada 5,6 triliun, ya, sudah dibelanjakan 25 triliun, dan untuk TKD 31 triliun kurang lebih. Nah, yang ingin saya
lebih tekankan adalah yang dana dikon yang ada di Satker kita. Ada 13 SKPD yang mengelola 22 DIPA dana dekonsentrasi. Nah, ini saya minta teman-teman semua Satker yang mengelola dana dikon untuk dilakukan percepatan penyerapannya, ya, penyalurannya. Karena waktu kita tinggal 3 bulan lagi. Ya, kalau dari sisi target, ini sudah lebih dari 50%. Tetapi di bawah target di triwulan 3 yang harusnya 70%, sekarang baru 63%. Nah, satker-satker ini yang pergerakannya agak lambat. Yang satkernya yang sudah lumayan bagus, itu seperti Dinas Pangan, Hortikultura, Penanaman Modal, Bapenda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan Arsip, telah mencapai target, ya, realisasinya meningkat. Nah, ini tolong bagi OPD yang masih di bawah target untuk segera berbenah. Ini. Kemudian selain dana dikon, di Sulsel juga ada satker tugas pembantuan ada di 8 OPD. Nah, ini juga teman-teman tolong dikebut. Sayang ada uang kalau nggak segera dibelanjakan. Karena uang ini langsung bisa menyentuh kepada masyarakat. Ya, contoh misalnya yang bagus ini saya sebutkan dana tugas pembantuan di Satker Bina Marga. Ini sudah 70%. Terima kasih ini Ibu Kadis. Sedang yang lain-lain yang realisasinya belum banyak, misalnya di Dinas Tanaman Pangan. Nah, jangan sampai nanti terblokir, ya. Nanti Pak Sekda bisa lebih detail dengan Pak Supendi, ya, Kakanwil, ya. Siap. Ini minta tolong para kepala OPD, ini ada uang yang memang sudah diberikan oleh pusat untuk kita eksekusi dalam bentuk program dan kegiatan. Yang kedua, saya ingin ini untuk semua kita para ASN. Ada 2 hal terkait dengan AS. Tadi yang pertama tentang bagaimana kita menggerakkan ekonomi Sulsel dengan dana-dana APBN yang ada di dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. OPD harus lebih cepat menyerap itu. Termasuk nanti dana transfer kepada daerah, termasuk ke dana desa, kita cek semua oleh Kadis Pemdes. Tolong dicek semua. Nah, yang berikutnya untuk para ASN. Ini para ASN, saya mengingatkan kembali ada 2 hal tugas kita. Pertama terkait dengan pilkada, itu jaga netralitas. Cara menjaga netralitas, pedomani surat edaran yang sudah saya tanda tangani untuk ASN dan non-ASN. Kalau misalnya teman-teman itu memegang misalnya kartu nama pasangan calon tertentu. Kalau itu hanya dipegang untuk pribadi, tidak ada masalah. Tapi kalau dipegang, kemudian difoto, kemudian di-share, itu menjadi masalah. Karena seolah-olah kita sedang menyebarluaskan dukungan kepada pihak tertentu. Tapi kalau hanya dipegang, foto, disimpan, nggak ada masalah untuk koleksi pribadi. No problem yang seperti itu. Karena tidak ada niat untuk mengumumkan kepada pihak lain atau menyebarluaskan kepada pihak lain. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar ya teman-teman. Iya. Terdengar ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang sekarang misalnya dulu kita pernah foto dengan bupati mana, foto dengan gubernur mana, ya. Sekarang dalam situasi pilkada jangan di-share dulu. Padahal itu fotonya masa lalu. Nanti dianggap kita sedang mengkampanyekan. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana. Juga tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon, baik bupati, wali kota, gubernur. Ini yang pertama untuk seluruh ASN dan non-ASN. Kita bersama-sama saling menjaga, karena netralitas itu sudah ruh kita, ruh para ASN. Kemudian yang kedua, ASN itu wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti yang ada di dalam
etika birokrasi, etika organisasi, dalam Undang-Undang ASN, itu termasuk dalam Panca Prasetya Korpri. Kita harus menjaga NKRI, tidak boleh memecah belah. Kalau dalam bahasa peraturan perundang-undangan tadi, menjaga persatuan dan kesatuan. Termasuk tidak boleh kita memprovokasi, menyebarluaskan kebencian kepada kelompok tertentu. Jadi contoh misalnya ya, ada ASN yang saya dapat informasinya, kebenarannya saya belum tahu, tolong nanti dari BKD, dari Inspektorat dirapatkan, diajak rapat Pak PJ Wali Kota Parepare. Karena saya mendapat informasi banyak sekali, ada informasinya itu ASN yang menyebarkan pandangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh ASN. Nah, ini bisa membuat suasana tidak bagus, dan tolong dipanggil juga yang bersangkutan, dinasehati baik-baik. Itu ya, dinasehati baik-baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan, dan menjaga untuk Indonesia pada umumnya. Ini penting sekali tugas para ASN. Kemudian yang ketiga, teman-teman, arahan saya pagi hari ini terkait dengan kerangka makro pemerintahan. Ini yang harus saya ingatkan kembali, yang beberapa bulan yang lalu saya sebut dengan 4 tak. 4 TA. Pertama, taat agama. Mari rekan-rekan, kita semua terus menerapkan ajaran agama masing-masing dengan sempurna, dengan tuntas. Ya, agama menjadi landasan kita di dalam hidup, di dalam bekerja, di dalam bergaul, di dalam bermasyarakat. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting, 4 tak ini. Tak yang kedua, itu taat aturan. Seperti yang saya sampaikan, untuk para ASN, untuk menjaga NKRI, ya, menjaga kode etik, menjaga netralitas, itu sebenarnya bagian dari aturan. Nah, dalam bekerja, kita semua juga demikian. Aturannya kita lihat dulu, kemudian kita pahami, kita implementasikan. Kalau kita kurang baik, kita perbaiki terus-menerus. Kalau aturannya kurang sesuai dengan zaman, ada perda, ada pergub, diperbaiki. Nah, aturan ini menjadi sangat penting karena hampir semua lembaga pengawas melihat pertama dari aspek aturannya. Oleh karena itu, semua kepala OPD saya wajibkan untuk check up kembali. Apakah semua tata kelola kita sudah sesuai dengan aturan atau belum? Dicek semua yang kita lakukan. Kalau harus bayar, segera bayar. Kalau memang sudah jatuh tempo, ya, atau sudah 2 tahun yang lalu, kontrak-kontraknya harus bayar, segera bayar. Upayakan semua hutang segera diselesaikan. Jangan menunda-nunda waktu. Jangan menunda-nunda kewajiban. Yang ketiga, taat administrasi. Tak yang ketiga, administrasi jangan terlewat. Bapak Ibu para kepala sekolah, ya, para kepala OPD, titip betul administrasinya dibenahi. Jangan menggampangkan, jangan meremehkan aspek administrasi. Kalau kita bekerja dengan baik, nggak ada administrasi, nanti sama saja kita dianggap tidak bekerja. Nanti kalau ada BPK, ada inspektorat mengatakan, ini mana pertanggungjawabannya? Kalau nggak ada, dianggap kita nggak mengerjakan, padahal sudah mengerjakan. Maka dalam administrasi itu bukti ada foto kah, ada bukti tanda terima kah, ada SPC, itu menjadi penting sekali. Kemudian yang terakhir, tak yang keempat, taat anggaran. Cek anggaran kita. Kalau anggarannya sudah ada, segera ditunaikan kewajiban kita. Jangan ditunda-tunda. Semakin menunda, semakin akan muncul masalah. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya minta sekali lagi, tolong semua kewajiban terkait dengan anggaran keuangan yang sudah ada anggarannya segera diselesaikan.
Nah, kemudian dalam rangka menjaga agar sampai nanti pelantikan presiden, ya, pergeseran pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik, mari kita terus lakukan cipta kondisi. Bapak Ibu para kepala sekolah, dijaga murid-muridnya jangan sampai ada yang berantem, ya. Jaga terus. Jangan ada yang saling membuli di sekolah masing-masing, dikendalikan betul. Tolong para kepala sekolah dengan wakil-wakilnya, wakil-wakil dengan para sekolah, kepala sekolah, semua saling yang rukun. Jangan kemudian terjadi dalam bahasa Melayu lebih mancung pipi dari hidung. Tidak boleh wakil kepala sekolah ya berjalan dalam semua kebijakan mendahului kepala sekolahnya, tidak boleh. Ya, apapun wakil kepala sekolah itu dia seperti pipi. Kepala sekolah adalah hidung, yang di depan adalah kepala sekolahnya. Wakil kepala sekolah juga harus sami'na wa ata'na dengan kepala sekolah kalau itu hal-hal yang baik. Nah, sami'na wa ata'na kalau itu ada hal yang buruk, itu saling mengingatkan. Jadi semua harus bekerja dalam kerangka satu kesatuan yang utuh. Ya, termasuk di OPD kita. Semua harus bekerja dalam rumah orbitnya masing-masing. Sehingga tidak ada benturan dan tidak ada masalah. Untuk menjaga, melakukan cipta kondisi agar suasana kerja kita aman, damai, suasananya ini muncul juga ke masyarakat. Nah, kalau akan ada yang demo, tolong diajak bicara, ditemui jenderal lapangannya saat mereka melakukan apa itu namanya ya, di lapangan mereka sedang persiapan diajak bicara. Apa yang mau disampaikan kita dengarkan, kalau itu benar kita tindak lanjuti. Jadi upayakan tidak ada demo-demo ya, semua diajak bicara saja. Karena kalau semua sudah diajak bicara, tentu tidak ada lagi alasan untuk demo. Nah, maka kita nanti akan bisa melihat demo yang sisinya positif atau demo yang masih dalam kerangka penyampaian aspirasi, itu bisa kita lakukan yang disebut entah dialog, entah musyawarah, entah audiensi. Silahkan teman-teman para kepala OPD, kepala sekolah membuka diri. Kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk tabligh. Tabligh itu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, ini perlu dimiliki oleh kepala OPD, termasuk keberanian menghadapi situasi yang bisa jadi kita harus banyak bernegosiasi. Kemudian yang terakhir, teman-teman semuanya, setelah 4 tak ini, ya, para kepala OPD, para kepala sekolah, ini ada beberapa hal yang terus kita perbaiki. Jangan lupa lakukan plan, do, check. Segala sesuatu apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah dalam 1 tahun, kemudian rencana kerja di sekolah-sekolah, itu dicek. Plan-nya sudah dikerjakan semua atau belum. Karena kita sudah mulai masuk besok triwulan terakhir. Rencana mana yang belum kita kerjakan. Nah, masuk ke yang kedua, kerjakan. Apa yang sudah kita rencanakan, tolong dikerjakan. Yang sudah dikerjakan, tolong dicek, dievaluasi. Sehingga kita bisa membangun pemerintahan yang berkualitas tinggi. Kinerjanya cepat, kinerjanya akurat, dan semuanya bisa dibungkus dengan sarana digital agar pelayanan publik kita cepat. Saat ini masyarakat sangat mendamba pelayanan yang cepat, ya. Maka kita kalau bisa melakukan ini semua, plan do check dengan baik, kemudian lakukan pelayanan yang penuh dengan kualitas, kecepatannya bagus, keakuratannya tinggi, dibungkus dengan digital agar pelayanan bisa dilakukan dimanapun, maka kita akan masuk kepada yang disebut dengan trusted government. Pemerintahan yang dapat dipercaya. Dipercaya untuk apa? Untuk membuat masyarakatnya itu senang. Masyarakatnya berbahagia. Maka sesungguhnya ASN itu adalah penebar risalah untuk membuat masyarakat bahagia.
Jadi kita ini menebarkan kasih sayang. Jadi ibu dan bapak, para kepala sekolah, ya, para guru yang ikut tebarkan kasih sayang untuk semua siswa. Sehingga siswa itu merasakan kasih sayang di sekolah dari guru-gurunya. Ini tentu sudah dilakukan, coba dibuat lebih masif lagi. Di OPD kepada masyarakat dalam beri pelayanan juga demikian, di rumah sakit, di PTSP, sampai nanti di tingkat kabupaten. Ini teman-teman semua yang perlu saya sampaikan 4 hal untuk terus kita saling mengingatkan. Dari Pak Sekda, kalau ada tambahan, saya persilahkan. Izin Pak Gubernur, izin. Ya, untuk terkait dengan arahan Pak Gubernur mengenai Dekon dan Dekdak Fisik 2024, saya sudah sepakat dengan Pak Bowie, sudah membuat surat mengundang seluruh pengelola Dekon dan Dekdak Fisik. Kemarin hari Kamis kami ketemu dengan Pak Supendi, kebetulan beliau datang, kemudian kita temukan dulu soalnya bahwa kenapa realisasi sebagian dana Dekon itu belum maksimal, karena ada beberapa kegiatan yang lagi bintang. Dan setelah disampaikan Pak Supendi, dia jamin bintangnya dibuka hari Jumat kemarin, Prof. Jadi, insya Allah sebentar ini mungkin kami akan evaluasi kembali capaian akhir dari realisasi seluruh kegiatan Dekon tugas pembantuan dan fisik 2024. Kemudian kepada teman-teman, arahan Pak Gubernur terkait netralitas, memang kalau pilkada itu jari dan warna sangat tidak bebas karena dapat ditafsirkan macam-macam. Karena itulah kalau mau ngambil gambar, teman-teman saya sarankan tidak perlu menggunakan jari sarangeo karena itu mirip dengan mendukung kedua. Karena kita sebaiknya menggunakan simbol semangat yang sering disampaikan oleh Prof. Kemudian melalui kesempatan ini saya sampaikan pada teman-teman kepala OPD yang akan melakukan perjalanan dinas. Saya mohon kiranya saya diinfo via WA dulu, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ST-nya orang ini sudah tidak ada, Prof. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mau memberikan penugasan, ternyata sudah di luar daerah. Saya kira itu aja dari saya, Prof. Terima kasih. Sampaikanlah, saya dengar suaranya, Prof. Seperti flu. Iya, ini agak flu, kurang tidur, ngecekin kawan-kawan semua. Yang terakhir, Pak Sekda dan teman-teman, saya ingin mengapresiasi Dinas Kesehatan yang kemarin sudah launching 4 hal, Papat Eceng Gizi, kemudian Gaskan Hidup Sehat, Ayo ke Posyandu, dan program toilet bersih. Terima kasih Pak Kadis Kesehatan, tolong ini dilakukan terus plan do check-nya. Ya. Juga terima kasih kepada Dinas Pertanian yang juga sudah meluncing upaya untuk bisa memonitor bagaimana si gesit sama apa kemarin. Saya lupa, juga teman-teman dari Dinas Kelautan yang juga sudah Kelautan dan Perikanan sudah bergerak terus maju dengan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan terutama untuk para nelayan. Jadi hal-hal seperti ini menggembirakan bagi saya, mengimplementasikan bahwa Pemda itu menjadi penebar risalah kasih sayang, memudahkan semua bekerja, melayani masyarakat sampai ke level yang detail. Tidak pernah terbayangkan kalau rakyat sepele toilet misalnya, tapi itu adalah sebuah peradaban. Ya, bayangkan kalau kita bisa menjaga toilet se-Sulawesi Selatan menjadi toilet yang bersih. Ya, di musola-musola, masjid-masjid, gereja, ya, mall, kantor OPD. Apakah ada di sekolah yang toiletnya belum bersih? Di sekolah SMA, SMK, di OPD. Mudah-mudahan sudah bersih semua ya. Mudah-mudahan. Nah, ini bisa dikembangkan yang dilakukan oleh Pak Kadis Kesehatan kemarin kan lomba kebersihan di tingkat Dinas Kesehatan. Nah, ini masing-masing kepala OPD boleh melanjutkan di OPD masing-masing. Teman-teman yang di misalnya institusi kelautan dan perikanan, ke bawah semua kabupaten, 24 kabupaten, yang di bidang dispora dan pemuda, semua sampai kabupaten. Dinas Pendidikan,
dibuat, SD, SMP, SMA, dibuat kebersihan toiletnya, dilombakan setiap bulan, dinilai setiap bulan. Nah, kalau setiap bulan kan ketahuan toiletnya yang nggak bersih. Nah, ini akan bagus sekali. Masjid-masjid juga begitu, dicek setiap bulan. Nah, ini akan menjadi gerakan yang bagus sekali. Syukur-syukur nanti kita bisa mengajak kalau masjid diajak Dewan Masjid. Ya, Dewan Masjid Sulsel, Dewan Masjid Kabupaten. Kemudian yang OPD, Asosiasi Sekda Sulawesi Selatan. Forses, kan ada Forses di Sulawesi Selatan, silakan. Atau mengajak Korpri Sulawesi Selatan dengan Korpri Kabupaten. Silakan teman-teman, ini gerakan yang bagus ya, yang di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, silakan dilanjutkan. OPD yang lain juga saya tunggu karya-karyanya. Terima kasih banyak, selamat bekerja, sukses selalu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin, amin. Kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, selamat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri apel pagi virtual pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan kami pimpin menurut agama Islam. Kepada yang berkeyakinan dan beragama lain kami mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa bikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pagi ini kami berkumpul untuk apel pagi secara virtual, siap melaksanakan tugas berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara. Sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Semoga tugas yang kami emban dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukilah kami kepada akhlak yang paling baik. Tiada yang dapat menunjuki kecuali Engkau. Jauhkanlah kami dari akhlak yang jelek. Tiada yang dapat menjauhkan kami kecuali Engkau. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa guru, bapak, dan ibu kami, ampuni dosa para pahlawan kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. apel selesai, pembina apel meninggalkan ruang virtual. Terima kasih rekan-rekan semua, Pak Sekda, Ibu Bapak, Kepala OPD, Kepala Sekolah, saya izin. Sukses selalu, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absen deh. Orang link absen itu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya deh. Apel, mohon untuk melakukan absensi pada barcode yang terlihat di layar. Ya, link absennya itu supaya semua terdata kan. Belum dikirim link absen. Ya kan? Link absen tampilkan supaya mereka bisa. Spotlight. Link absen BKD ya. Peserta apel dapat meninggalkan ruang virtual dan menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Terima kasih. Isi absen dulu tuh, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.